Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis di perairan Selat Bali, operasi SAR pencarian korban hilang masih terus dilanjutkan. Dalam operasi ini, tim SAR juga mengerahkan helikopter untuk penyisiran melalui pantauan udara. Kapal berisi tim SAR gabungan ini masih terus berupaya melakukan pencarian belasan korban tenggelamnya KMP Yunis. Dalam operasi ini, petugas juga menerjunkan helikopter untuk melakukan penyisiran melalui pantauan udara di perairan selatan Bali. Data manifest Kemenhub, KMP Yunis ternyata membawa 57 orang termasuk kru kapal. Dari 57 orang yang menjadi korban tenggelamnya kapal itu, 40 diantaranya sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 7 orang ditemukan tewas. Di hari ketiga pencarian, petugas SAR gabungan juga terus melakukan pencarian korban. Kepala Basarnas Bali, Gede Darmada, mengatakan pencarian dilakukan di 3 titik serta dibantu dengan 2 KRI yakni Rigel dan Soputan untuk menyisir pencarian di utara dan selatan Selat Bali atau perairan Gilimanuk. Hari ini petugas SAR gabungan mendapatkan informasi dari nelayan Gilimanuk adanya tumpahan minyak di perairan Gilimanuk tepatnya 1,2 mil dari titik KMP Yunis tenggelam. Namun belum ada tambahan korban yang ditemukan petugas. Petugas hanya menemukan barang-barang lain seperti life jacket dan bagian kapal lainnya. Kita membagi 3 sektor untuk area. Yang pertama di sektor selatan perairan Gilimanuk, kemudian sektor di daerah lokasi kejadian sama sektor utara. Dan sedang berlangsung, termasuk juga tadi pengecekan kira-kira ada info tumpahan minyak dari nelayan. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan 2 jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto di Ketapang, Jawa Timur dan Agung Kaika di Gilimanuk, Bali. Ada Enot terlebih dahulu di Ketapang. Enot, seperti apa informasi terbaru dari proses evakuasi korban KMP Yunis hingga siang ini dan di mana pusat informasi yang bisa dihubungi keluarga? Ya, selamat siang saudara. Di hari ketiga pasca tenggelamnya KMP Yunis di perairan Selat Bali ini, seluruh petugas hingga hari ini masih terus melakukan pencarian. Tim SAR gabungan dari TNI Polri yang juga dibantu oleh Polairut Polda Bali maupun Polda Jawa Timur ini hingga hari ini masih terus melakukan pesisiran di area sekitar lokasi di mana tenggelamnya KMP Yunis. Dari hasil sementara, KRI yang dikerahkan atau turut serta membantu dalam pencarian ini yaitu KRI Rigel, KRI Singa, dan KRI Soputan telah berhasil menemukan sejumlah barang-barang yang diduga milik penumpang maupun milik KMP Yunis yang tenggelam di perairan utara Bali. Dari hasil temuan tersebut, barang-barang yang ditemukan diantaranya yaitu life raft atau perahu penyelamat serta beberapa life jacket serta bahan-bahan makanan yang diduga milik KMP Yunis. Di mana dari data manifest pihak pelabuhan Ketapang Banyuwangi sendiri telah merilis bahwasannya dari Kementerian Dirjen Hubungan Darat ini telah data yang masuk yaitu sebanyak 57 penumpang termasuk anak buah kapal. Dari sekian korban diantaranya 40 telah dinyatakan selamat dan 7 orang meninggal dunia dan sisanya hingga hari ini masih belum ditemukan. Untuk posko informasi bagi keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi atau informasi terkini terkait pencarian KMP Yunis ini bisa mendatangi langsung di lantai 1 tempat atau penumpang yang saat ini dijadikan pos sementara untuk proses informasi terkait tenggelamnya KMP Yunis ini, saudara. Ya, itu tadi informasi terbaru dari Pelabuhan Ketapang. Selanjutnya kita akan ke jurnalis Kompas TV. Saya ralat tadi di Gilimanuk ada Gede Ardika ternyata. Ya, Gede, seperti apa proses pencarian belasan korban siang ini di sana? Ya, baik nanti dan juga saudara, hingga saat ini proses pencarian korban KMP Yunis yang belum ditemukan masih terus dilakukan tim SAR gabungan.
pencarian untuk hari ini itu diperluas dari kemarin sejauh 1,5 hingga 2 mil ke arah utara atau ke arah selatan dari titik kapal naas ini tenggelam seperti itu. Jadi saat ini saudara petugas dari SAR gabungan masih beristirahat dan akan kembali melakukan pencarian sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi ditemukan juga life jacket dan juga pintu penutup tempat life jacket di sekitar perairan Melayu atau sekitar 2 atau 3 mil dari pelabuhan Gilimanuk ini. Terkait dengan data penumpang yang masih belum ditemukan, saudara, seperti yang kita informasikan itu sesuai manifest ada 11 penumpang yang belum ditemukan, namun di posko yang dibangun di Pelabuhan Gilimanuk sendiri sampai saat ini ada sekitar 16 nama atau warga yang melaporkan bahwa ada kehilangan keluarganya. Dari 16 ini, saudara, sebanyak 11 atau 11 orang itu ada di manifest dan sisanya itu tidak ada di manifest, seperti itu. Ya, hingga saat ini masih dilakukan pencarian terhadap 11 penumpang yang menjadi korban kapal tenggelam KMP Yunis di Selat Bali. Namun tadi diinformasikan ada 6 orang lainnya, maksud kami ada 5 orang lainnya yang dari pihak keluarga juga menyatakan kehilangan. Namun belum bisa dipastikan apakah ini masuk dalam manifest atau tidak. Baik, terima kasih. Gede Ardika melaporkan langsung dari Gilimanuk, Jembrana, Bali, dan sebelumnya ada rekan Enot Sugiarto dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.